Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para peserta sekalian taklim pekanan Wahda Islamiyah Palembang, insyaallah kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada malam hari ini kita berkumpul melalui ruang Zoom yang insyaallah pada malam hari ini yang akan mengisi taklim kita seperti biasa Al-Ustaz kita Ustaz Fahmi Alfian, dan beliau sudah ada di tengah-tengah kita saat ini. Dan insyaallah pada malam hari ini ya masuk kepada pasal tentang tingkatan-tingkatan waro, masih kepada kitab-kitab tentang adab-adab profesi dan muamalah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ya, untuk mempersingkat waktu kepada Al-Ustaz kita Ustaz Fahmi Alfian, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalawatullahi wassalamuhu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi kita sama-sama mempelajari sebuah kitab yang baik, yang begitu agung, kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karangan Syekh Ahmad bin Abdurrahman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Bagaimana tadi yang telah disebutkan, kita akan membahas tentang tingkatan-tingkatan wara' atau derajat-derajat wara'. Kita sampai pada pembahasan bahwasanya syubhat itu memiliki jenis ragam yang banyak sekali. Dan di sini beliau menyebutkan dua contoh daripada riba tersebut. Contoh yang pertama, asyakku fi sababil muhallil awil muharrim wa yanqasimu ila arba'ati anwa'. Jenis yang pertama, syubhat yang menyebabkan, yang disebabkan karena kita ragu karena sebab yang menghalalkannya atau sebab yang mengharamkannya. Ya. Kita ragu apakah sebab ini bisa menghalalkan sesuatu yang pada asalnya haram, atau sebab ini bisa menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu yang pada asalnya halal. Beliau akan bahas. Contohnya, yang pertama beliau menyebutkan beberapa jenis. Jenis yang pertama, an yakuna al-hillu ma'luman min qabl. Segala sesuatu yang telah diketahui kehalalannya. Tsumma yaqa'u syakku fil muhallil. Fahadihi syubhatun yajibu ijtinabuha wa yahrumul iqdamu 'alaiha. Kemudian syak, ya. Kita syak apakah ini bisa dihalalkan atau tidak. Apakah ini bisa dihalalkan atau tidak? Fahada syubhatun yajibu ijtinabuha. Yang seperti ini adalah syubhat yang harus dihindari. Wa yahrumul iqdamu 'alaiha. Bahkan haram hukumnya kita mengambil sesuatu tersebut atau melakukannya. Beliau contohkan, misaluhu an yara saydan fa yajrahuhu fa yaqa'u fil ma'i fa yusadifuhu maita. Contoh, ada orang yang memburu suatu buruan. Kita contohkan pada pertemuan yang lalu, kijang misalnya. Dia panah kijang tersebut, kemudian kijang tersebut masuk ke dalam danau. Wala yadri hal mata bil gharaq aw bil jarh fa hadha haram. Ketika ditembak atau dipanah, panah tersebut mengenai sang kijang. Dan pada saat yang bersamaan sang kijang masuk ke dalam danau. Kita tidak tahu apakah kijang ini mati disebabkan karena panah kita atau disebabkan karena dia tenggelam, kehabisan nafas. Dalam perkara ini, fahada haram. Kata beliau, pada asalnya ini adalah haram. Li'annal asal tahrim. Karena pada asalnya dalam perkara daging, buruan, pada asalnya adalah diharamkan. Ada syubhat, ketika kita tembak atau kita panah, panah tersebut halal kita lakukan. Apabila mengenai hewan tersebut, tentunya kita mengucapkan basmalah sebelumnya, mengenai hewan tersebut, kemudian hewan tersebut mati, maka boleh dimakan dagingnya. Akan tetapi sekarang muncul syubhat. Apa itu syubhatnya? Pada saat yang bersamaan, hewan tersebut juga terjatuh ke dalam danau. Kemudian tenggelam. Kita tidak tahu apakah mati disebabkan karena panah yang kita tembakkan, atau disebabkan karena tenggelam dan kehabisan nafas, tertutup hidungnya dengan air.
Kemudian ini jenis yang pertama ya. Jenis yang kedua kata beliau an ya'rifal hilla an yu'rafal hillu wa yashakku fil muharrim. Ya, kehalalannya jelas diketahui dan kita ragu dengan sebab yang menjadikan dia haram. Ada suatu perkara yang menyebabkan yang bisa menjadikan sesuatu ini haram. Dan kita ragu apakah dia betul-betul bisa membuatnya haram atau tidak. Fayakunul aslu al-hil. Kita berpegangan pada yang asal. Pada dasarnya atau pada asalnya sesuatu itu halal dan dihukumi halal. Kama law tara ta'irun faqala rajulun in kana hadha ghuraban famra'atuhu tariq. Wa qala akhar wa in lam yakun ghuraban famra'atuhu tariq. Thumma iltabasa al-amru fa inna la naqdi bitahrim fi wahidin minhuma. Ya. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan dia mendengar ada seekor burung yang terbang, mengepakkan sayapnya dan terbang. Kemudian dia mengatakan, kalau misalnya burung itu yang terbang itu adalah burung ghurab, ya burung gagak, maka istrinya talak atau jatuh talak pada istrinya. Baik. Kemudian ada orang yang lain mengatakan kalau misalnya yang terbang itu ada orang yang kedua mengatakan kalau misalnya ya yang terbang itu bukan burung gagak, ya, maka istri orang yang kedua jatuh talak. Tsummal tabasal amr. Kemudian kita tidak tahu, ya, sampai saat ini, sampai diperkarakan permasalahan ini kita tidak tahu apakah burung yang tadi betul-betul burung gagak atau bukan, ya. Karena kalau misalnya memang dia adalah gagak, maka istri orang yang pertama tertalak, ya. Kalau bukan, istri orang yang kedua tertalak. Kata beliau di sini karena perkaranya masih syubhat, tidak jelas, fa inna la naqdi bitahrimi fi wahidin minhuma walakin alwara ijtinabuhuma wa tatliquhuma. Ya. Sebagai seorang hakim, seorang qadhi tidak bisa menghukumi bahwasanya kedua kedua istri orang tersebut diceraikan, tidak bisa. Karena pada asalnya halal. Namun, ya, ketika kita berbicara tentang wara, derajat yang lebih tinggi, karena ini ada syubhat, ya, derajat yang lebih tingginya apa? Derajat yang lebih tingginya orang itu, ya, menganggap bahwasanya istrinya telah diceraikan dan tidak boleh disentuh, tidak boleh tidak boleh melakukan hubungan suami istri selanjutnya. Baik, itu jenis yang kedua. Jenis yang ketiga beliau sebutkan an yakunal aslu tahrim. Walakin tara'a ma yujibu tahlil bi dhannin ghalibin fahuwa mashkukun fihi wal ghalibu hilluhu. Segala sesuatu yang pada hukum asalnya itu diharamkan. Akan tetapi ada sebab yang menurut ulama sebab ini bisa menjadikan sesuatu yang haram tadi halal, ya. Namun masih diragukan apakah sebab ini betul-betul bisa menjadikan sesuatu yang haram tadi halal atau tidak. Wal ghalibu hilluhu. Dan akan tetapi ketika diperbandingkan, ya, yang lebih condong adalah ini halal. Ketika diperbandingkan, kecondongan para ulama menghukumi bahwasanya perkara ini halal. Contohnya apa? An yarmiya ila saydin fayaghibu anhu thumma yudrikuhu maitan wa laysa alaihi atharun siwa sahmi. Seorang yang menembak seekor buruan, taruhlah kijang tadi, dia tembak menggunakan panah misalnya. Kemudian setelah dia tembak, kijang tersebut lari, bersembunyi di balik hutan. Masuklah kita ke dalam hutan, ya. Ketika di dalam hutan, dia dapati bangkai, ya mohon maaf ya, hewan buruan tadi telah mati. Kemudian dia perhatikan ternyata tidak ada luka sama sekali kecuali bekas tembakan yang ia berikan. Tidak ada luka misalnya tertabrak batu misalnya, atau luka karena terperosok dan lain sebagainya, atau luka karena diterkam oleh hewan lain. Tidak ada sama sekali. Yang ada hanya luka bekas tembakannya atau bekas panahnya dia. Maka apa yang dilakukan, kata beliau di sini, fahadha dhahiru fihi al-hul. Fahadha dhahiru fihi al-hil. Kata beliau, yang zahir dalam permasalahan ini bahwasanya hewan tersebut halal untuk dikonsumsi. Li'anna al-ihtimal idza lam yastanid ila dalilin
iltahaqa bil waswasah fa amma in dhahara alaihi atharu sadamatin aw jarahatin ukhra iltahaqa bin naw'il awal. Ini jenis yang kedua, kata beliau, kalau misalnya ya kita dapati hanya bekas tembakan sang pemburu tadi, maka hewan ini dianggap halal karena pada zahirnya atau dominannya ya kita bisa bebas berspekulasi apapun, tapi spekulasi atau kemungkinan yang terkuat adalah hewan ini mati disebabkan karena panah atau tembakan yang kita berikan. Ada kemungkinan saja dia mati disebabkan karena tertabrak, tapi tidak ada tandanya. Dia mati disebabkan karena hewan yang lain, juga tidak ada tandanya. Atau dia mati disebabkan karena hal yang lain, mungkin ada penyakit di dalam tubuhnya dan lain sebagainya. Namun tidak ada tanda yang menunjukkan itu. Ya, tidak ada data atau bukti bahwasanya dia mati disebabkan kemungkinan yang tadi telah kita sebutkan, kecuali satu kemungkinan, yaitu dia mati disebabkan karena panah atau peluru yang kita berikan atau kita tembakkan. Maka dalam permasalahan ini kita mengambil yang kemungkinan yang paling kuat. Apabila ada seseorang yang mengikuti kemungkinan yang paling lemah atau kemungkinan yang tidak memiliki bukti apapun, maka itulah disebut orang yang terjatuh dalam was-was setan. Ya, itu yang dimaksud dengan was-was. Adapun kalau misalnya ada kemungkinan dan kemungkinan ini memiliki dalil, memiliki bukti yang kuat, kuat atau cukup kuat, maka kita bisa mengambilnya dan menjadikannya sandaran. Dalam kasus ini, hewan yang tadi telah tertembak karena hanya ada satu saja tanda atau bukti atau dalil bahwasanya dia mati disebabkan karena tembakan itu, maka kita anggap hewan itu mati karena tembakan kita dan hewan itu halal dikonsumsi. An-naw'ur rabi, jenis yang keempat, an yakunal hillu ma'luman. Ya, jelas kehalalannya. Sesuatu yang jelas kehalalannya. Walakin yaglibu 'ala dhanni tarayanul muharrim bisababin mu'tabarin fi ghalabati dhanni syar'an. Kemudian ada suatu sebab yang sebab ini syar'i tentunya, sebab yang diakui oleh syariat yang menyebabkan ya, kita cenderung dan condong menjadikan sesuatu yang halal ini lebih cenderung haram atau lebih dekat ke haram. Kalau pada asalnya dia adalah halal, namun karena satu sebab ini, ya, karena sebab-sebab syariat ini, dia menjadi cenderung haram. Apa itu? Kata beliau, wa yashtabihul amru fihi wa dzalika ala adrub. Ada beberapa contoh, Mithaluhu an yuaddi ijtihaduhu ila najasati ahadi al-ina'aini bil i'timadi ala alamatin muayyanatin tujibu alaihi dhann. Fatujibu tahrima syurbihi kama aujaba minhu al-wudu bihi. Kita punya ada dua bejana berisi air. Dua bejana ini ya, kita yakin salah satunya dikencingi oleh tikus misalnya atau dikencingi oleh kucing. Dan ya, air ini di bawah 2 kullah, air yang jumlahnya sedikit, 2 bejana kecil lah. Kemudian kita lupa yang mana di antara 2 bejana ini yang dikencingi oleh kucing. Kita lupa yang kanan atau yang kiri. Setelah kita berusaha untuk mencari tahu, mempelajari, melihat sifat-sifat yang ada atau karakteristik yang ada pada air, kita meyakini bahwasanya bejana yang kedua lah bejana yang terkena najis tersebut. Ya, terkena kotoran kucing, ya, mohon maaf. Maka ya, pada asalnya air ini, sebelum terkena kotoran kucing, pada asalnya air ini halal untuk diminum dan boleh digunakan untuk bersuci. Namun ketika kita berijtihad, mencari tahu, melihat sifat-sifat yang ada pada air, ya, kita yakin misalnya, atau kita cenderung yakin bahwasanya bejana yang kedua adalah bejana yang terkena najis atau kotoran daripada kucing tadi. Maka air yang dalam satu bejana tadi dihukumi sebagai air yang najis, tidak boleh diminum dan tidak boleh digunakan untuk berwudu. Artinya haram untuk diminum. Ya. Yang tadinya halal menjadi haram disebabkan karena sebab yang telah disebutkan tadi. Itu contoh-contoh yang pertama ya, yang kita syak
kita ragu sesuatu ini halal, kemudian kita ragu apakah ya keadaannya halal ini diubah oleh satu sebab dan sebab ini betul-betul bisa menjadikannya haram. Dan sebaliknya, sesuatu ini jelas haram, ada suatu sebab, apakah kita ini syaknya, ragunya, apakah sebab ini betul-betul bisa menjadikannya halal. Kita ragu pada sebabnya ini. Ya, kita ragu pada sebabnya. Yang kedua, kata beliau, jenis yang kedua atau contoh yang kedua yang mana beliau sebutkan sebagai dua contoh daripada syubhat. Beliau tadi menyebutkan mithalatu syubhat katsira. Jenis-jenis syubhat atau contoh-contoh syubhat itu banyak sekali. Yang paling penting ada dua contoh. Ini contoh yang kedua. Al-mithalu tsani an yakhtalital haramu bil halal. Ya, tercampur baur antara yang haram dengan yang halal. Baik. Wa yashtabihul amru fihi. Tidak ada yang jelas. Tidak tahu yang mana yang haram, yang mana yang halal. Wa dzalika ala adrub. Dan ini ada beberapa contoh atau beberapa jenis. Jenis yang pertama, idza ikhtalatat maitatun bimudakkah. Ya, bangkai bercampur dengan bangkai bercampur dengan daging hewan yang telah disembelih secara syar'i. Au bi asyratin minal mudakkah. Ya, satu kambing yang dipotong tanpa melalui proses syar'i bergabung dengan 10 ekor kambing, 10 ekor kambing yang melalui proses pemotongan secara syar'i. Wa nahwu dzalika minal adadil mahsur, dan jumlahnya terbatas, ya, jumlahnya sedikit. Mithaluhu an yashtabiha ukhtuhu bi ajnabiyat. Contoh yang lainnya misalnya, beliau contoh di sini, beliau berikan contoh saudarinya, ya, mirip dengan saudarinya memiliki kemiripan dengan orang lain, ya, dengan wanita di luar. Fahadhihi syubhatun yajibu tinabuha. Maka dalam permasalahan ini, ya, tidak boleh seseorang misalnya menyentuh wanita-wanita yang ada tersebut. Misalnya ada adiknya, kemudian di kumpulan wanita tersebut ada adiknya dan ada wanita-wanita yang lain berkumpul menjadi satu, ya. Kemudian dari jauh terlihat si adik ini mirip dengan wanita-wanita lainnya, ya, mirip. Maka tidak boleh sang kakak misalnya atau sang adik mendatangi salah satu di antara mereka, kemudian memegang tangannya, membawanya pulang misalnya. Karena bisa jadi, ya, yang dia tarik tangannya itu adalah wanita yang mirip dengan saudarinya. Kemudian beliau mengatakan, kita berikan contoh juga, ya, pada dalam permasalahan ini, ya, syubhat itu adalah syubhat, maka hendaknya ditinggalkan. Bagaimana tadi ada misalnya sepotong daging, ya, kita tahu bahwasanya sepotong daging itu adalah daging bangkai, kemudian bercampur dengan 10 potong daging kambing yang disembelih secara syar'i. Kemudian bercampur, kita tidak tahu yang mana yang tadi itu bangkai, yang mana tadi dipotong secara syar'i. Maka dalam permasalahan ini hendaknya ditinggalkan semua. Ya. Kemudian yang kedua, an yakhtarita haramun mahsurun bihalalin ghairi mahsur. Ya. Sesuatu yang haram dan jumlahnya sangat sedikit, bisa dihitung, bisa dibatasi, ini bercampur dengan sesuatu yang sifatnya halal, namun banyak sekali sampai tidak bisa terbatasi dan terhitung. Kama law ishtabahat ukhtuhu aw 'ashru radha'i' biniswati baladin kabir. Seorang misalnya punya saudari sesusu. Berapa saudari sesusunya? 10 orang. Baik. Kemudian dia tidak tahu yang mana saudari sepupunya. Saudari sesusunya. Yang mana saudarinya sesusu. Ya. Di kalangan wanita-wanita yang ada di negeri tersebut. Taruhlah di Palembang, ya. Seseorang memiliki 10 orang saudari dari susuan. Saudari susuan. Tapi dia tidak tahu 10 orang ini yang mana, ya. Apakah pertanyaannya? Apakah dia tidak boleh menikah dengan orang yang ada di Palembang, wanita yang ada di Palembang? Ya, beliau menjawab di sini, fala yalzam bihadza jinabu nikahi ahli albalad bal lahu an yankiha man syaa minhunna lianna fi tahrimihinna harajan kabira. Orang yang seperti ini, ya, di sini ada kemungkinan
jika dia memilih seorang wanita dari wanita yang tinggal di Palembang. Oke, wanita di Palembang ini punya kemungkinan, ya, kemungkinan dia ini adalah orang lain yang tidak ada kaitan persaudaraan atau kaitan persusuan dengan dia, dan ada juga kemungkinan bahwasanya wanita ini adalah saudari sesusunya. Ada kemungkinan, ya, karena yang dia tahu bahwasanya dia memiliki saudari sesusu 10 orang yang juga tinggal di Palembang, misalnya seperti itu ya. Tapi dilihat wanita ini ada dua kemungkinan. Tapi kemungkinan yang terbesar, yang terkuat adalah wanita ini bukan bagian daripada saudari sesusunya, ya. Karena ya, saudari sesusunya adalah 10 wanita dari sekian ratus ribu wanita atau bahkan sekian juta wanita yang hidup di masa itu yang tinggal di kota tersebut. Ya. Dan kata beliau di sini juga tahrimihinna, kalau misalnya kita katakan bahwasanya kamu tidak boleh menikah dengan seluruh wanita di Palembang atau dengan seluruh wanita Palembang, maka ini adalah menyusahkan dan memberatkan orang tersebut. Wa kadzalika man alima, ya, anna malad dunya khalatahu haramun qata'an lam yalzamhu tarkus syira'i wal akal. Demikian pula orang yang mengetahui bahwasanya di dunia ini harta itu tercampur antara harta yang halal dengan yang haram, dan itu jelas. Ya, kita tahu bahwasanya ada saja uang yang digunakan, mohon maaf ya, oleh pezina. Setelah dia berzina, dia dapat upah, kemudian upah itu dia belanjakan. Oke, dia belanjakan mungkin di pasar. Ya, kita bisa ketika kita sebagai pedagang menerima uang itu, kita bisa berspekulasi bahwasanya uang ini mungkin saja mungkin saja ini adalah uang hasil zina atau hasil korupsi atau hasil korupsi bansos misalnya atau apalah, ya. Bisa jadi apapun bisa terjadi, mungkin bisa bekas digunakan untuk khamar atau judi dan lain sebagainya. Namun ini adalah kemungkinan yang kecil. Kemungkinan ini peluangnya sangat kecil terjadi. Nah, oleh sebab itu kata beliau tidak bisa diharamkan. Ya, jual beli di pasar tidak bisa diharamkan karena akan menjadikan ini akan menyulitkan seluruh masyarakat, entah itu kaum muslimin ataupun di luar daripada kaum muslimin. Lam yalzamhu tarku syira'i wal akal li'anna fi dzalika haraja faqad alima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu anna fi nasi man yurabi. Rasulullah dan para sahabat pada zaman dulu tahu bahwasanya ada di antara masyarakat yang menggunakan riba. Wa matarakud darahim bil kulliyah. Namun para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan jual beli dengan menggunakan dirham. Wa anna mijannan suriqa fi zamanihi. Ya, ada tameng yang pernah dicuri di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mataraku syira'a mijan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan jual beli tameng. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membeli tameng untuk persiapan jihad. Padahal ya, kalau kita pikir bisa jadi tameng yang dibeli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah tameng curian yang hilang itu. Namun kemungkinan itu adalah kemungkinan kecil, ya. Fajtinamu hadza min wara'il waswas. Orang yang melakukannya, orang yang meninggalkan jual beli, muamalat, dan lain sebagainya disebabkan karena hal ini disebut sebagai orang yang terjatuh dalam was-was, ya. Jadi apabila satu transaksi misalnya atau dalam muamalah maliyah atau dalam perkara makanan dan lain sebagainya ada kemungkinan, tapi kemungkinan itu kecil, ditambah tidak ada dalil yang kuat yang membenarkan kemungkinan tersebut atau menjadikan kita cenderung yakin dengan kemungkinan tersebut, maka meninggalkannya adalah waraknya orang yang was-was. Warak orang yang was-was. Baik. Beliau kemudian menyebutkan jenis yang ketiga daripada contoh yang kedua ini. An yakhtarita haramun wa la yuhsaru bihalalin la yuhsar. Harta haram bercampur dengan harta halal, dan kedua-duanya tidak bisa dihitung, tidak bisa dibatasi. Kahukmil amwal fi zamanina hadza, kata beliau, sebagaimana harta yang beredar di zaman kita ini, zaman beliau maksudnya, apalagi di zaman kita sekarang ya. Fala yahrumu biha dan ikhtilatu tanawulu syai'in bi'ainihi.
maka tidak haram disebabkan karena tercampurnya harta halal dan haram itu, ya, tidak haram bagi kita untuk mengambil satu daripada harta tersebut, tentunya dengan cara yang benar, ya. Misalnya kita beli sesuatu, kita taruhlah kita tukar uang, beli rupiah atau beli dolar. Bisa jadi dolar yang kita beli ini sebelumnya adalah dolar hasil pencucian uang misalnya, atau dolar hasil korupsi dan lain sebagainya. Bisa jadi, tapi kita tidak meninggalkan itu. Illa an yaqtarina bitilkal aini alamatun tadullu ala annahu minal haram. Kecuali apabila barang yang kita beli tadi misalnya terdapat tanda-tanda bahwasanya ini adalah harta haram. Jelas misalnya harta haram, ya. Nahwu an ya'khudahu min yadi sultanin zalimin fa in lam yakun lahu alamah fatarkuhu wara. Misalnya dia mengambil satu harta dari sultan yang zalim, sultan, pemimpin dan penguasa yang zalim. Fa in lam yakun lahu alamah, kalau memang tidak ada tanda-tanda bahwasanya ini adalah harta haram, fatarkuhu wara, meninggalkannya adalah wara. Sebenarnya boleh diambil, tidak ada tanda-tanda bahwasanya harta ini adalah harta haram. Misalnya kita beli sesuatu, misalnya kita beli perabot, kita tidak tahu bahwasanya perabot ini adalah harta haram sebelumnya, ya. Atau misalnya kita diberi mungkin sebuah bejana atau sebuah vas bunga yang indah, dan kita yakin bahwasanya ini tidak ada tanda-tanda bahwasanya ini dari harta yang haram. Beda dengan orang yang mendapatkan vas bunga misalnya. Kemudian di vas bunga tersebut kita dapati logo satu kesultanan atau kerajaan atau pokoknya satu organisasi yang kita kenal misalnya, atau yang kita ketahui bahwasanya harta yang mereka miliki adalah harta haram atau didapatkan dengan cara yang haram. Taruhlah kalau misalnya ada suatu kelompok masyarakat yang mengambil harta orang lain, kemudian harta-harta yang mereka ambil itu mereka cap dengan logo komunitas mereka. Kemudian kita diberi vas bunga misalnya yang berlogo komunitas tersebut, maka kita yakin, oh ini vas bunga hasil rampasan, maka kita harus meninggalkannya. Tapi taruhlah kita diberikan vas bunga tersebut, tidak ada logonya sama sekali. Yang wara, kata beliau, adalah meninggalkannya. Tapi boleh diambil. Wala yahrumu dzalik, li'annahu qad 'alima fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'i ba'dahu anna athman, kumur wa darahim, ar-riba wa ghulul al-ghanimati ikhtalat bi amwal. Kata beliau di sini pada zaman dahulu, ya, pada zaman dahulu, zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para khulafa'ur rasyidin, ya, mereka tahu bahwasanya di pasar, ya, harta yang beredar itu bisa jadi adalah harta hasil jual beli al-khumur, jual beli minuman keras. Ada juga hasil riba, ada juga harta yang disembunyikan daripada ghanimah, dan bercampur baur harta yang halal dan harta yang haram. Waqad adrakat as-sahabatu nahbal madinati wa tasarrafa adh-dhalamah wa lam yamna'u min asy-syira'i bis-suq. Demikian juga para sahabat ketika di zaman peninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya, peninggalnya Khulafaur Rasyidin, sebagian sahabat mendapati beberapa pemimpin zalim, ya pemimpin zalim melakukan transaksi dan lain sebagainya di dalam satu pasar. Namun para sahabat tidak melarang jual beli di pasar tersebut. Walaula sihhatu dzalika dan saddaba bu jami'i tasarrufat fa innal fisqa yaghlibu 'alan nas. Kalau memang kita harus mengambil pendapat bahwasanya apabila terjadi pencampuran harta halal dan haram di pasar, ya, di masyarakat, kemudian kita haramkan jual beli, maka kita akan menjadikan jual beli masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat itu dilakukan oleh orang-orang fasik semata. Sementara kita tahu bahwasanya jual beli adalah kebutuhan kaum muslimin.
kebutuhan kaum muslimin, kebutuhan umat Islam. Makanya para ulama itu setelah membahas tentang ibadah, mereka membahas tentang muamalah, ya. Karena ada kebutuhan syahwat setelah kebutuhan berketuhanan, kebutuhan menyembah Allah Subhanahu wa taala, ada kebutuhan syahwat manusia yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah syahwat perutnya, didapatkan dengan cara jual beli. Olehnya para ulama membahas itu. Kalau kita katakan jual beli dilarang disebabkan karena harta yang ada di masyarakat ini tercampur antara harta halal dan harta haram dan tidak bisa kita bedakan, maka ini akan menyebabkan kesulitan yang berat bagi kaum muslimin. Al-aslu fil amwalil hil. Wa idza ta'arada aslun wa ghalibun wala amarata 'ala al-ghalib hukima bil asal. Ya, ini kaidah kata beliau, hukum asal pada harta tersebut adalah halal. Kemudian apabila terjadi pertentangan antara halal dan haram, yang haram ini sifatnya adalah cenderung haram atau cenderung sifatnya ke haram. Ya. Kita tidak bisa yakin 100% bahwasanya dia adalah haram. Namun kita memiliki kecenderungan bahwasanya ini menjadi haram. Ya, dikatakan sebagai dhon, dan dhonnya dhon ghalib. Kalau boleh dikata 60% ke atas, mohon maaf, di atas 50%, 51% ke atas sampai ke 100% ini adalah harta yang haram. Harta yang haram. Nah, kata beliau di sini, ya, kalau misalnya terbentur antara hukum asal tadi yang halal dengan zon yang tadi kita katakan 51% sampai dengan 99% ini adalah perkara yang haram, maka didahulukan perkara prinsip dasarnya, yaitu harta ini adalah harta halal. Kecuali ada dalil yang menguatkan bahwasanya harta itu adalah harta haram. Jadi intinya, ketika ada dalil yang kuat yang menjadikan harta itu berpindah daripada harta halal menjadi statusnya haram, maka kita mengambil dalil tersebut. Kalau tidak, maka kita memegang asal daripada hukumnya, yaitu halal. Wa idza ta'arada aslun wa ghalib wa la amarata 'ala al-ghalibi hukima bil asli kama qulna fi tin syawari' wa awanil musyrikin. Faqad tawadda'a Umar radhiyallahu ta'ala anhu min jarrati nasraniyah ma'a anna mashrabahum al-khumr mashrabahum al-khamru wa mat'amahum al-khinzir wa la yahtarizuna min najasatin wa kanat as-sahabah talbasul farra al-madbughah wasiyab al-masbughah. Ya, kata beliau di sini, contohnya Umar radhiyallahu taala anhu meminum dan berwudu dengan menggunakan bejana orang Nasrani. Contohnya ini. Padahal orang-orang Nasrani itu menggunakan bejana tersebut untuk makan. Oke, makannya adalah babi dan minumnya adalah minuman-minuman keras. Namun para sahabat, salah satunya adalah Umar radhiyallahu taala anhu, tidak membatasi diri dan tidak menutup diri untuk menggunakan bejana yang tadi digunakan oleh orang-orang Nasrani. Karena tidak ada dalil yang jelas yang menunjukkan bahwasanya dalam bejana itu ada sisa-sisa najisnya. Mereka menggunakannya untuk makan babi atau mereka menggunakannya untuk minum khamar, ini adalah kemungkinan. Dan kemungkinan ini tidak bisa dikuatkan kecuali dengan dalil. Dan tidak ada dalil. Oleh sebab itu, berpegang pada asalnya, ya air yang ada pada bejana orang Nasrani tersebut adalah air yang suci dan halal. ومن تأمل أحوال الدباغين والصباغين علم غلبة النجاسة عليهم ويدل ذلك على أنهم لم يكونوا يحترزون إلا من نجاسة مشاهدة أو يكون عليها علامة. فأما الظن الذي يستفاد من رد الوهم إلى مجاري الأحوال فلم يعتبروه، فإن قيل قد كانوا يتوسعون في أمور الطهارة ويحترزون من شبهات الحرام فما الفرق؟ قلنا. Dan beliau akan menjawabnya. Baik. Contoh yang lain adalah orang-orang yang pada zaman dahulu ya bekerja sebagai tukang samak. Tukang samak itu orang yang membersihkan kulit-kulit hewan ya dari sisa-sisa daging yang tertempel pada kulit-kulit hewan tersebut. Kulit sapi misalnya.
dibersihkan sisa-sisa dagingnya supaya kulit tersebut bisa digunakan dan dimanfaatkan. Demikian juga orang-orang sabaghin, orang-orang yang pada zaman dahulu biasanya mengerjakan ya pekerjaannya adalah mencelupkan kain untuk diwarnai. Ya, mencelupkan kain untuk diwarnai warna-warna tertentu. Pada zaman tersebut proses pewarnaan kain, juga proses pelepasan sisa-sisa daripada daging dari kulit itu membutuhkan waktu dan membutuhkan tenaga, dan ini poin pentingnya, menggunakan bahan-bahan yang najis. Juga sisa-sisa daripada daging-daging tadi, ya daging-daging yang ada pada hewan tadi, ya bisa jadi menempel. Demikian juga kotoran daripada hewan tadi bisa juga menempel pada tubuh sang pekerja, bisa jadi menempel. Namun kebanyakan di antara mereka ya tidak memperhatikan itu dan beranggapan bahwasanya yang najis itu yang terlihat oleh mata. Ya, kalau tidak terlihat oleh mata, maka pakaian yang ada itu, pakaian yang mereka gunakan adalah pakaian yang suci, tidak perlu untuk mengganti pakaian melaksanakan sholat. Ya. Namun ini tentunya titik rendah ya. Kalau orang mau berhati-hati, maka kita akan katakan silakan ganti pakaian untuk menghindari was-was apabila muncul dan menghindari syak wasangka. Kemudian beliau menyebutkan di sini, وَقَدْ كَانُوا يَتَوَسَّعُونَ فِي أُمُورِ الطَّهَارَةِ وَيَحْتَرِزُونَ مِنْ شُبُهَاتِ الْحَرَمِ فَمَا الْفَرْقُ. Ya. Kalau kita perhatikan para sahabat, para ulama di zaman dahulu, apabila dalam permasalahan taharah mereka itu kalau boleh dikata meluas, longgar. Berbeda dengan permasalahan makan halal, makan makanan yang haram, mereka sangat ketat. Ya, tidak berani bermacam-macam. Para sahabat zaman dahulu hanya mencukupkan dengan istinja saja. Ya, hanya mencukupkan dengan, mohon maaf, dengan batu saja. Kalau kita mungkin dengan tisu saja, namun tidak menggunakan air ketika membersihkan hajatnya. Namun dalam permasalahan halal dan haram mereka sangat berhati-hati. Apa perbedaannya? Kulna in aradta annahum kanu yusalluna ma'an najasati fabatil. Kalau kamu maksud, kata beliau, kalau yang dimaksudkan dari perkataan tadi bahwasanya mereka longgar dalam permasalahan taharah, maka itu batil karena mereka tidak mungkin salat dalam keadaan tidak berwudu atau tidak suci atau ada najasah yang menempel pada tubuh mereka, itu tidak mungkin. Wa in aradta annahum ihtarazu min kulli najasatin wajabat tinabuha fastahih. Akan tetapi kalau yang dimaksudkan bahwasanya para sahabat pada zaman dahulu atau para ulama pada zaman dahulu, mereka tidak terlalu memperhatikan ya najis-najis yang harus dihindari, maka itu benar. Maksudnya adalah najis-najis itu kan beraneka ragam bentuknya dan beraneka ragam rupanya. Ada najis yang sifatnya sangat kecil, tidak terlihat oleh mata misalnya. Wa amma tawarruhum 'ani syubhah fakana bi tariqika fi nafsi amma laysa bihi ba'sun. Ya, yang najis-najis tadi, kalau misalnya sifatnya sangat kecil, tidak terlihat, maka mereka tidak memperhatikannya dan menganggap itu tidak ada. Ya, ma'fu dalam istilah bahasa fikihnya najasah yang ma'fu atau yang dimaafkan. Contohnya adalah najis yang tidak terlihat oleh mata. Mohon maaf kalau kita buang air kecil di tempat yang keras, ya. Mohon maaf ya, air seni tadi mengenai tempat yang keras, maka akan menyebabkan percikan. Dan percikan ini tidak terlihat oleh mata. Ya, tidak terlihat oleh mata. Dan percikan itu ketika mengenai bagian tubuh misalnya, maka itu ma'fu alias dimaafkan. Baik, sudah masuk waktu Isya, kita coba selesaikan permasalahan ini sampai kita pada kism yang atau pada jenis yang ketiga. Fakana bitariqin kaffin nafsi amma laysa bihi ba'sun wan nafsu tamilu ila al-amwali kayfa kanat bi khilafil anjas wa qad kanu yamtani'una mimma yashghalu qulubuhum min al-halal wallahu a'lam. Nah, waraknya para salaf dahulu ya, mereka menahan diri dari segala sesuatu laysa bihi ba's, yang tidak ada keharaman. Jadi sesuatu yang mubah mereka ketat, mereka bahkan beberapa hal yang mubah mereka tidak kerjakan. Bahkan beliau menyebutkan di sini waqad kanu yamtani'una mimma yashghalu qulubahum minal halal. Kalau ada sesuatu yang mubah, apabila sesuatu itu
menyibukkan diri mereka, menyibukkan hati mereka dari mengingat Allah, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mengerjakan amalan-amalan soleh, dari khusyuk, dari khudu, dari ketaatan misalnya, maka mereka akan meninggalkan. Itulah yang menyebabkan kita mengatakan bahwasanya para salaf dalam permasalahan makanan atau permasalahan yang mubah mereka agak ketat. Ada beberapa hal yang mubah tidak mereka kerjakan. Namun dalam permasalahan najis seakan-akan mereka longgar, padahal tidak. Ya, segala sesuatu yang mampu dimaafkan oleh syariat, namun bukan berarti mereka sholat tidak dalam keadaan berwudu atau masih menempel najasah pada diri mereka. Baik, kita akan bahas jenis yang ketiga atau bagian yang ketiga daripada jenis yang kedua. Ya, contoh yang kedua, beliau menyebutkan 3 jenis. Jenis yang ketiga, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kami ucapkan syukran wa jazakallahu khair pada Ustaz kita, Ustaz Fahmi Al-KNLC, atas materinya pada malam hari ini. Dan insya Allah pada pekan depan masih kepada tentang memperhatikan kewajiban memperhatikan halal dan haram, masuk kepada bagian yang ketiga. Dan insya Allah ini untuk materi ke depan. Ya, semoga Allah terus menjaga, semoga Allah terus memberikan kesehatan kepada Ustaz kita dan keluarga. Dan kami tutup kegiatan kita, taklim kegiatan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.